tawaf, sebelum tawaf ada pungkasan tentang wukuf. Ini setelah catatan, ini belum selesai wukuf. Catatan, kita masih wukuf, permasalahan seputar wukuf ya. Bagi yang masih dianggap berada dalam bepergian, bagi yang masih dianggap berada dalam bepergian, sudah mengerti makna bepergian adalah siapapun yang bepergian, kalaupun tinggal di sebuah tempat, tidak lebih dari 4 hari, 4 malam. Kalau lebih dari 4 hari, 4 malam, artinya 4 hari, 4 malamnya itu utuh, hari masuknya tidak dihitung, hari keluarnya tidak dihitung, maka itu sudah disebut sebagai mukim. Hari masuk tidak dihitung, hari keluar tidak dihitung. Utuh 24 jam kali 4, jika Anda niat tinggal di sebuah tempat 24 jam kali 4 utuh, penghitungannya dari maghrib tentunya. Karena hitungan dalam agama adalah dari maghrib dalam hal ini. Maka Anda sudah dianggap sebagai seorang mukim. Jika dalam bepergian sudah tidak boleh mengqashar. Ini harus paham cara menghitungnya. Kalau Anda pergi dari Cirebon pergi ke Semarang, niat tinggal di Semarang hari, Anda berangkat jam begini nih. Hari ini hari Ahad. Anda ingin tinggal di Semarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Anda ingin sampai hari Jumat, Jumat baru keluar, berarti 4 harinya utuh. Berarti Anda dianggap mukim di Semarang. Kapan Anda menginjakkan kaki di Semarang, tidak boleh lagi Anda mengqashar. Dan memang ada kesalahpahaman orang, selagi belum 4 hari kami masih boleh mengqashar. Oh, enggak. Selagi Anda niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, 4 malam, Anda menginjakkan kaki di tempat tersebut sudah mukim, Jumatan menjadi wajib, sholat tidak boleh diqashar dan dijamak. Jangan salah paham dalam hal ini. Nah, di dalam ibadah haji dan mazhab Syafi'i pun juga demikian, termasuk masalah kemarin wukuf di Arafah, kita itu boleh meninggalkan Jumat karena jika memang kita musafir. Jika kita musafir. Tapi mazhab lain boleh meninggalkan Jumat karena nusuk, karena ibadah. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bagi orang yang kata, akan tapi jika ternyata dia sudah dihukumi sebagai orang yang mukim, maka bagi yang masih dianggap berada dalam bepergian, bukan mukim, maka disunahkan untuk mengqashar serta menjamak antara sholat duhur dengan asar dan asar. Sunnah. Karena agar ringan ibadahmu yang berat itu. Sehingga tuntas urusan sholatmu. Dan secara umum dalam bepergian pun dianjurkan kita untuk mengambil rukhsah yang Allah berikan. Rukhsah yang Allah berikan hendaknya kita ambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Maka jika Anda bepergian jauh, Bandung, Cirebon, Jakarta dan sebagainya, maka jika ketemu waktu zuhur, Anda dianjurkan untuk mengqashar dari 4 menjadi 2 rakaat. Sekaligus dijamak barangkali. Cuman ada sebagian orang mengatakan, kan banyak rest area, kenapa kita harus menjamak dan mengqashar? Hadiah dari Allah, terimalah. Dapat pahala, sudah enak, dapat diskon, pahala double, kan enak. Cuman karena jarang mengaji itulah yang menjadikan dia sering salah. Lebih enak, dapat diskon, 4 rakaat jadi 2, pahalanya lebih. Karena dalam mengqashar ini menurut madhab lain seperti madhab Imam Abu Hanifah harus. Kalau orang dalam bepergian harus mengqashar. Inilah. Kita dianjurkan. Bagi orang yang tidak wukuf di Arafah, maka boleh berkumpul setelah sholat asar. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di sebagian kaum muslimin. Bagi orang yang tidak wukuf di Arafah, tidak ada wukuf selain di Arafah. Cuman bagaimana kalau kita ngadakan kumpulan di waktu tanggal 9 hari Arafah? Kita puasa, buka bersama seperti yang terjadi di Al-Bahjah sini. Dan di beberapa tempat. Bagi orang yang tidak wukuf di Arafah, maka boleh berkumpul setelah sholat asar. Seperti layaknya orang wukuf di Arafah dengan membaca doa-doa, tapi bukan wukuf. Karena hari itu hari istimewa masih. Hari itu hari mulia. Yang dianjurkan kita memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid. Hal ini pernah dilakukan oleh Imam Hasan Basri dan disetujui oleh Imam Ahmad. Karena apa?
Bukan kita wukuf, karena wukuf hanya di Arafah, akan tapi kalau dijelentrehkan tentu panjang lebar. Waktu asar, waktu istimewa. Antara maghrib, antara asar dengan maghrib. Kita banyak berdoa di situ. Kalau orang di Arafah sana melakukan doa dan wukuf di Arafah, kita bisa di manapun. Sehingga ini banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang untuk menyambut buka hari Arafah. Sekaligus di situ ada tausiah, ada baca zikir dan seterusnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah orang yang pertama kali melakukan hal tersebut di Basrah. Basrah di tempat beliau. Kalau orang yang ada di Mekah dia langsung wukuf di Arafah, Sayyidina Imam Hasan Basri di tempat yang jauh di Basrah. Beliau mengumpulkan orang-orang, diajak berzikir di tempat tersebut. Dan memang hari itu masih dapat perintah aktsiru fiha minat takbiri fihi minat takbiri wat tasbihi wat tahlili. Itu masih di hari 10 awal Dzulhijjah yang dianjurkan kita berbanyak tasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Dan juga amalan yang lainnya. Adapun amalan yang bisa dilakukan di dalamnya adalah memperbanyak doa, zikir, tausiyah, memohon ampun dan lain-lainnya dengan catatan tanpa niat wukuf, karena wukuf yang sesungguhnya hanya di Arafah. Itu. Karena sebagian mengkritiki, ada gayanya orang main kritik-kritik begitu tuh. Kalau ingin mencermati bertanya bolehlah. Apakah ada dasarnya, boleh tidaknya, itu kan para ulama juga punya dasar-dasar ilmu waktu melakukan yang demikian itu. Kemudian catatan, Arafah bukan bagian dari tanah haram. Artinya Arafah sudah keluar dari tanah haram. Arafah itu keluar dari tanah haram. Baik, kemudian ini ada catatan nomor 14, ini catatan mana? Oh, atas sudah selesai. Kita bicara tentang tawaf sekarang. Sekelumit tentang tawaf. Tawaf adalah mengitari Ka'bah 7 kali. Dimulai dan diakhiri di pojok Ka'bah sejajar dengan Hajar Aswad yang saat ini diberi tanda lampu hijau dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi segi 4 Ka'bah, nanti ada Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad itulah Anda harus pas lurus di pojoknya. Dan hendaknya mundur sedikit. Kalau kelewat sedikit niatnya, maka belum kehitung. Anda ngerti pojok ya? Pojok itu harus pojok beneran. Bukan pojok itu artinya betul-betul dari manapun kita pasti ke arah pojok itu. Kalau ini ada tiang berempat dari pojoknya. Maka niatnya dimulai dari sini. Niat tawafnya, memulai tawafnya dihitungnya dari pojok. Kalau ada segi 4. Ini pojoknya. Nah, nanti kalau ingin memulainya dari mundur sedikit. Memulainya biar pasti. Sebab kalau sudah tengah belum dianggap. Kalau dari maju sedikit belum dianggap. Jadi harus tepat pojok atau mundur sedikit untuk memastikan. Insya Allah tawaf semuanya nanti. Amin. Hari ini kasih tanda lampu hijau. Nah, untuk memastikan, karena pojok itu dari mana-mana kelihatan. Pojoknya salah. Berarti lihat kiri ke pojok, lihat kanan ke lampu. Kalau pas lampu, tangan kanan kita kena lampu, lurus ke lampu. Tangan kiri kita lurus ke pojok, berarti benar itu pojoknya. Kalau tangan kiri kita lurus ke pojok, tangan kanannya jauh dari lampu, nggak benar itu, pasti salah. Karena lampu itu dipaskan ke pojok nanti. Ke pojok Hajar Aswad Ka'bah. Tawaf ada 3 macam. Tawaf di dalam haji, tawaf di dalam umrah, tawaf haji ifadah. Tawaf haji itu ada tawaf ifadah, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Ada tawaf dalam umrah, tawaf kudum, tawaf umrah, tawaf wada. Ada tawaf sunnah selain haji dan umrah. Karena wada sebagian menganggap bagian daripada umrah, ada sebagian beda. Yang jelas nanti ada tawaf selain haji dan umroh. Pagi-pagi Anda ke Ka'bah sana. Habis sholat subuh. Setelah sholat subuh Anda niat tawaf 7 kali. Tawaf tok itu ibadah. Enak di sana. Jalan-jalan tok sudah ibadah. Itu sama kayak lampu merah ke lampu merah gitu sudah. Cuman niat itu. Niat tawaf ibadah. Dapat nilai ibadah, pahala. Tawaf dalam haji ada tawaf kudum. Melaksanakan ibadah haji ada 3 tawaf. Tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf salam. Anda bersalam kepada Ka'bah. Kalau masjid namanya tahiyatul masjid. Kalau Ka'bah musyarrafah dengan
dengan tawaf. Bagi yang bisa langsung tawaf. Bagi yang bisa langsung tawaf nanti ada keterangannya. Namun bagi siapapun yang pengen tawaf langsung nggak bisa karena hal, karena padat, karena aturan dan sebagainya, akhirnya penghormatannya ke masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Namun yang harus diutamakan, jika Anda bisa langsung tawaf qudum, tawaf penghormatan ke Ka'bah langsung. Datang jangan melakukan apapun. Langsung ke Ka'bah tawaf. Namanya tawaf qudum. Qudum itu artinya datang. Di saat kita datang ke Ka'bah. Kemudian ada tawaf ifadah, tawaf wajib. Dan ini terjadi setelah wukuf di Arafah. Apakah setelah melempar jumrah atau belum, itu adalah bebas milih. Nanti ada caranya. Yang jelas setelah wukuf di Arafah, nanti ada tawaf rukun di dalam haji, tawaf ifadah. Semuanya 7 kali tawaf. Yang terakhir adalah tawaf wada. Baik, sampai di sini saja. Insya Allah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Apa itu tawaf qudum, apa itu tawaf ifadah, dan apa itu tawaf wada. Dan perbedaan pendapat. Nah, tentang tawaf wada ini nanti, biarpun belum, kami sering sampaikan. Tawaf wada, biarpun masih jauh, karena ini penting. Tawaf wada adalah perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagian mengatakan wajib, termasuk ada dalam mazhab kita wajib, dan ternyata di dalam mazhab kita ada yang mengatakan bukan sebuah kewajiban sunnah. Selagi ada perbedaan pendapat di sini, maka ketahuilah, patuh dengan aturan pemerintah jauh lebih penting. Yang diperkenankan untuk tawaf hari ini, peraturan di sana adalah memang orang yang lagi umrah, dari tawaf umrah, sama tawaf ifadah. Karena peraturan padatnya manusia, demi keselamatan manusia itu sendiri. Maka himbauan kami, Anda tidak perlu mau tawaf wada, harus berbohong dengan pakai baju ihram. Masuk, agar bisa. Sebab untuk tawaf bagi kaum laki-laki nggak bisa, kecuali dia pakai baju ihram. Tidak bisa masuk. Kalau pakai baju ihram baru boleh masuk, karena Anda dianggap lagi umroh. Sementara tawaf wada Anda bukan melakukan umroh. Maka jika Anda mampu tawaf wada di atas, tapi Masya Allah 7 kilo Anda berjalan kurang lebihnya, berputar-putar itu. Ya kalau Anda biasa olahraga, yang nggak bisa olahraga setengah mati. Akan tapi ada pendapat, nanti kami hadirkan juga, yang kami singgung supaya bahwasanya tidak, perbedaan para ulama itu untuk memudahkan semuanya. Ibadah tetap sempurna pada akhirnya. Karena pertimbangan kita adalah berbohong. Bohong nggak boleh. Bohong tidak boleh. Bahkan kami kemarin, kesadaran jujur ini ternyata muncul biarpun bukan dari seorang yang tampak dia ahli ibadah dan alim. Ada seorang, kita sebut dia adalah seorang artis lah. Seorang artis, dia terpesona dengan Ka'bah, kemudian ziarah kepada Baginda, kemudian di Raudhah. Hanya dia pengen lebih lama di Raudhah. Akhirnya temannya tuh memberitahu, kalau diusir sama askar nanti kamu sujud aja. Kalau sujud nggak pira di ini. Cuman dia berkata, kalau saya sujud kan saya bohong. Ajib. Baik. Ini kesadaran muncul bukan dari seorang alim. Kalau saya sujud pura-pura kan bohong. Masa saya mau berdoa dengan bohong? Jadi makna kesadaran beribadah itu seperti itu. Banyak orang sedekah dari duit haram kok. Ayo. Melakukan ibadah dengan hawa nafsu. Nggak begitu. Kalau memang tidak harus pakai berbohong karena demi kemaslahatan. Itu ngurusi Mekah itu berat itu. Kalau tidak diatur begitu, ada bisa orang macam kegencet, pingsan, mati segala macam manusia. Tapi diatur sedemikian rupa sehingga ada aturannya. Penting sudah terlaksana kewajibanmu untuk umroh. Tapi kan saya jauh-jauh dari datang, semuanya datang jauh, bahkan bisa ada lebih jauh dari Anda kok. Saya ini umroh sekali, yang sekali bukan Anda tok, banyak ribuan itu juga sekali. Mau apa lagi alasan Anda? Jadi untuk ketertiban itu penting. Tidak boleh kita sok. Ibadah nggak ada kecongkaan. Kurang lebihnya semacam itu. Insya Allah Anda akan merasakan. Bahasanya suatu ketika Anda akan tawaf. Amin. Sa'i. Amin. Tahallul. Amin. Ziarah Baginda. Mengucapkan salam dari dekat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.